Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi. Mau bahas agama teman-teman, karena baru-baru ini saya melihat perdebatan agama ya kan, lewat di beranda HP saya. Ya menarik teman-teman. Meskipun saya tidak tahu ayat-ayat kitab suci, namun saya banyak mendengar peristiwa kitab suci. Namun saya mengira teman-teman, menganggap tidak ada nabi selain daripada Nabi Musa. Kenapa teman-teman? Nabi-nabi seterusnya itu hanyalah nabi-nabi yang menjelaskan atau meneruskan hukum-hukum Musa, memperluaskan hukum-hukum Musa atau menyebarluaskan hukum-hukum Musa dengan gaya masing-masing yang diperintah Tuhan. Begitulah kira-kira teman-teman. Tapi sebenarnya nabi yang sesungguhnya itu adalah Nabi Musa. Tidak ada yang lain teman-teman. Kenapa? Karena 10 hukum itu diturunkan kepada Nabi Musa. 10 hukum itu diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu ya hukum-hukum lainnya itu hanyalah hukum-hukum yang turun karena kekerasan hati manusia. Karena kekerasan hati manusia, sebenarnya hukum ketetapan itu, yang ketetapan ya, hukum yang tetap itu hanya 10 hukum Musa. Itu sunat, puasa itu tidak ada di dalamnya teman-teman. Tidak ada di dalam hukum Musa. Bukan berarti sunat dan puasa itu bukan dari Tuhan, itu juga dari Tuhan. Tetapi hukum ketetapannya hanya hukum Musa, 10 hukum Musa. Nah, jadi teman-teman, menurut saya nabi-nabi setelah Musa itu hanya meneruskan atau menjelaskan, menyebarluaskan dengan gaya masing-masing, dengan bahasa logat-logat masing-masing. Begitu teman-teman. Jadi perdebatan mereka itu ya muter-muter saja. Ya saya nggak mau sebut namanya ya kan, yang berdebat itu nanti ada salah kata nanti gimana sekarang ya. Jadi teman-teman, 10 hukum Musa ini teman-teman, sadar tidak sadar, mau tidak mau, itu semua sudah masuk ke bangsa-bangsa, kecuali sunat dan puasa. Itu banyak bangsa-bangsa menolak. Kalau ingatkan, bukan mengajari kan begitu, saling mengingatkan. Mana salah kata ya, saling mengingatkan, bukan saling celakai kan begitu teman-teman. Nah, saya teruskan teman-teman ya. 10 mana-mana. Manusia nggak ada harganya. Apalagi wanita dikawini, beranak, kawin lagi. Begitu saja. Bahkan sampai kalau mohon-mohon supaya jangan diceraikan. Begitu. Dulu begitu, manusia nggak ada harganya. Bahkan di pasar-pasar dijual manusia untuk bekerja lah, untuk jadi pembantu umpamanya. Bahkan pembantu kita bisa kita bunuh kalau kita sudah tidak apa. Itu ada, pernah saya dengar sejarah begitu. 10 hukum Musa ini ya perubahan hukum itu seluruh bangsa itu menerima, tidak mungkin menolak begitu, meskipun dia tidak percaya Tuhan Musa, meskipun bangsa yang tidak percaya Tuhan Musa, tetapi hukum Musa ini
berlaku teman-teman, diterima. Kenapa? Karena hukumnya ini jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, apalagi jangan bersaksi palsu. Nah, hukum ini tentu tidak mungkin ditolak, kan begitu. Inilah hukum pertama kali peradaban manusia. Sebelum manusia saling menghargai, dulu nggak ada manusia saling menghargai. Orang miskin, nah kalau orang miskin sudahlah dipekerjakan saja, dikasih makan. Kalau sudah nggak ada tenaganya bekerja ya dibunuh. Karena belum watak manusia belum ada hukum. Begitulah kira-kira. Jadi menurut saya ya, tidak ada nabi selain daripada Nabi Musa. Karena 10 hukum ketetapan Tuhan itu ada pada Musa. Nabi-nabi seterusnya itu hanya menjelaskan, menyebarkan dengan logat-logat mereka, dengan perintah Tuhan, ya kan. Jadi nabi-nabi yang lain yang diutus itu hanyalah meneruskan hukum Musa. Jadi pandangan saya begitu. Tidak ada nabi selain daripada Nabi Musa. Di dalam 10 hukum Nabi Musa tidak ada hukum puasa, hukum puasa, hukum lupa lagi pun aku. Begitulah teman-teman. Jadi semua hukum ini kan semakin maju zaman, semakin bermunculanlah kasih-kasih manusia, seperti ada HAM, ada apa, ada PBB, tahapa, ajasi manusia. Akhirnya semua bermuncul-munculan kan. Bingung saya gara-gara jaringannya lelet. Aduh, tak sampai di mana sudah saya bicarakan tadi. Begitulah kira-kira teman-teman, saya membahas agama kali ini karena saya tadi melihat perdebatan agama di media sosial ini, ya kan. Jadi mereka hanya muter-muter panjang lebar, tapi di situ-situ aja begitu. Namun intinya di situ aja 10 hukum Musa itu. Mereka hanya menjelaskan dengan, ya kalau sekarang kan udah banyak terjemahan, banyak tanda kurung, banyak apa. Jadi seperti simpang siur begitu, padahal tidak simpang siur. Di situ-situ aja, di dalam hukum Musa itu aja mereka bahas terus. Jadi kadang membingungkan kan begitu. Ya begitulah kira-kira teman-teman, saya melihat perdebatan itu, ya kan. Saya menilai tidak ada nabi selain daripada Nabi Musa. Nabi-nabi seterusnya itu hanyalah meneruskan hukum Musa dengan logat-logat mereka, dengan tradisi-tradisi mereka. Ya tentu udah berbaur dengan tradisi, ya kan. Mohon maaf ya kalau saudara umat Islam, ya ada tradisi sunat, puasa, hijab apa begitu. Itu nggak salah, benar itu. Jadi teman-teman, di dalam hukum Musa nggak ada sunat, nggak ada puasa, nggak ada apalagi itu satu lagi, tidak ada. Kenapa? Tuhan itu maha tahu teman-teman. Hukum itu pasti ditolak di mana-mana. Hukum sunat, hukum puasa itu
nggak akan semua bangsa menerima itu. Tetapi 10 hukum Musa, meskipun bangsa-bangsa tidak percaya Tuhan Musa, hukum Musa itu diterima. Jadi diterima hukum Musa itu, manusia udah saling mengasihi kan. Kalau udah masuk hukum Musa, otomatis manusia udah saling mengasihi. Yang sebelumnya manusia belum saling mengasihi, sebelumnya manusia saling bunuh, saling perang, saling apa, sampai sekarang memang ada tradisi itu, tapi sudah jauh berkurang kan begitu. Kalau tradisi-tradisi, kalau memperebutkan lahan itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Sebetulnya tinggal Israel Palestina aja nya. Sebetulnya sudah tidak ada lagi. Orang sudah berpikir kasih sebetulnya tanpa mereka sadari. Mereka sudah berpikir kasih, sudah berpikir kasihan, berpikir HAM, apa segala macam. Dulu mana ada pembantu kita saja bisa kita bunuh, tidak ada yang ngelarang. Manusia diperjualbelikan di pasar-pasar sana untuk dipekerjakan. Kalau sudah tidak ada tenaganya, ditembak. Jadi orang miskin pada masa-masa itu tidak ada gunanya. Orang miskin nggak sampai sekarang kita kasihan bersedekah, ya kan? Kasihan kita bersedekah pada orang miskin. Dulu mana ada, kalau nggak bisa bekerja dibunuh. Apalagi kedapatan mencuri, langsung bukan potong tangan, langsung dibunuh, dihukum, diserahkan ke negara, hukum negara. Nah, jadi dasarnya itu hukum Musa, teman-teman. Dasar semua hukum para nabi siapapun. Nah, para nabi siapapun dasarnya itu hukum Musa. Jadi hukum Musa itu tidak ada sunat, tidak ada puasa. Bukan berarti tidak bisa puasa, bukan berarti tidak bisa sunat, karena itu perintah Tuhan juga. Sunat dan puasa itu perintah Tuhan. Tapi hukum ketetapan Tuhan itu 10 hukum Musa. Itu berlaku bagi dunia. Siapa negara mana yang menolak hukum Musa, berarti negara ODGJ, presidennya ODGJ, rakyatnya ODGJ, pemerintahannya ODGJ. Itu udah pasti. Meskipun dia tidak percaya Tuhan Musa, tapi 10 hukum Musa itu pasti diterima. Kalau tidak diterima, berarti negaranya negara ODGJ. Iya teman-teman, berarti ODGJ. Karena hukum Musa ini, saya terangkan sekali lagi teman-teman, saya bukan penghafal ayat ya, saya banyak tahu cerita karena saya juga pendengar ceramah-ceramah. 10 hukum Musa itu: jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, kasihi sesamamu manusia, jangan bersaksi dusta. Nah, sebelum ada hukum ini di dunia, siapa yang tahu, siapa yang mengasihi? Sejarah mana yang tidak kelam? Negara mana kan semua menderita. Yang tidak punya duit menderita, yang kaya saja yang bisa nyaman hidup. Mau Cina, Amerika, negara manapun. Sebelum hukum Musa ini ya menjalar kemana-mana ya. Nah, jadi teman-teman butuh proses semua, butuh proses, butuh transisi. Jadi sekarang sebetulnya sudah aman-aman saja, cuman tinggal provokasi ini itu saja yang bikin gaduh kan. Kalau perebutan ini itu, rebut negara sana, rebut negara sini, mana ada lagi tuh. Sudah apa namanya teman-teman. Ya begitulah kira-kira teman-teman, ini hanya sekedar apa ya, mengomentari lah perdebatan mereka itu. Karena kenapa live ini mengomentari, hanya sekedar mengomentari, karena saya juga tidak hafal ayat-ayat teman-teman. Saya tidak begitu tahu ayat
kitab suci, begitulah kira-kira. Namun banyak saya tahu peristiwa agama, begitulah kira-kira teman-teman. Jadi di mana salahnya, di mana apanya, jangan ambil hati atau jangan karena bisa saja apa yang saya bicarakan jadi pengingat bagi kita, ya kan. Jadi di mana ada salah kata ya mohon maaf. Yang penting kita sesama manusia itu aja. Ngapain kita harus saling akiti, kan begitu. Kalau tidak saling menyakiti kan aman-aman saja pikiran, tenang hati. Aduh, jaringan pula, macetnya jaringan. Salam kenal Raden Pemburu. Pemburu apa? Jaringan, aduh mati lagi deh. Terima kasih teman-teman ya, selamat sore semuanya. Tetap semangat meskipun hari ini mungkin tadi ya kan, tetap semangat. Yang belum keluar dari kerja ya tetap semangat. Pengangguran tetap semangat. Jangan lemas, pengangguran pun jangan lemas teman-teman. Lemas kan bahaya, udah pengangguran lemas pula. Ini lagi live cerita-cerita lah. Tadi cerita agama Raden Pemburu, cerita agama tadi karena semalam lewat di beranda saya perdebatan agama, tadi pun lewat, jadi saya tertarik membahas, mengomentarinya. Ya sekalian aja live kan begitu. Ya kita tidak paham agama-agama ini, jangan terlalu jauh kita bahas, nanti apa-apa nanti penistaan, ya kan, penistaan ini itu, padahal hak manusia, ya kan. Sebenarnya penistaan itu nggak ada. Kenapa saya katakan penistaan itu nggak ada? Agama itu bukan kebudayaan kita teman-teman, itu harus kita satu pahami. Agama bukan ciptaan negara kita. Jadi harusnya kita percaya Tuhan, bukan tidak percaya Tuhan. 100% kita percaya ada Tuhan. Tetapi agama itu kan berbaur dengan manusia, bukan manusia Indonesia. Kecuali tadi manusia Indonesia ya nenek kita dah bilang umpamanya, atau kakek kita. Ya tidak boleh kita kocor-kacirkan apa yang dia katakan. Iya, agama di luar ranah lah. Aku pun di luar ranahku lah agama. Di luar ranah aku hanya membahasnya bukan pakai ayat. Ya pakai komen, sekedar komentar, menanggapi apa saya tahulah, semua manusia tahulah tentang agamanya, meskipun tidak tahu ayatnya, tapi tahulah dia peristiwa, sikit-sikit lah pasti tahu dia peristiwa agamanya, kan begitu. Begitulah teman-teman, saya katakan. Jadi agama itu bukan buatan nenek moyang Indonesia. Jadi janganlah kita menuduh-nuduh orang menista. Di negara-negara Eropa, berapa negara Eropa itu? Mana ada penista-penista? Karena mereka sadar agama itu bukan buatan negara mereka, tetapi negara itu diterima sebagai kedamaian di negaranya, sebagai kehidupan baik manusia di negaranya, bukan saling menista-nistakan. Ya hak orang nggak percaya umpamanya lah
apalagi zaman sekarang teman-teman, banyak penistaan, banyak terjemahan, banyak tanda kurung, banyak buku-buku, banyak kutip-kutipan kata-kata dari kitab suci. Jadi tentu itu seolah-olah sudah diplesetkan, kan begitu ya, penista lah. Kalau diperdebatkan jadi penista. Makanya di Indonesia ini banyak penista agama, apalagi saudara kita muslim. Kan kasihan dinista nabi yang dia anggap mulia, kan begitu. Di mana-mana dinista nabi saudara kita itu umat Islam. Ya penjarakan aja lah ya, kan namanya penista. Di Indonesia kan penista, kan begitu. Jadi penistaan itu berlaku lah di Indonesia ini kan. Kalau penista dihukumlah, namanya penista. Nah tapi di Eropa itu tidak ada penistaan, asalkan jangan membunuh orang, memukul orang. Tidak ada kata-kata menista. Presidennya aja bisa dimaki-maki, paling nanti nggak bisa dihukum, paling nanti ya dikasih balasan tahap apa, kan begitu. Mana ada tangkap penista di negara-negara Eropa. Kalau justru kalau ditangkap, menurut saya ya, kalau ditangkap ya makin nista teman-teman. Betul, harusnya jangan ditangkap, dikasihi aja ya kan, legowo aja gitulah maksud saya. Legowo kan makin mulia, legowo kan makin mulia kita. Umpamanya aku dinista orang lah, umpamanya ya kan, contoh saja, ini cerita-cerita aja ya teman-teman ya. Umpamanya aku dinistakan orang, saya penjarakan, kan begitu. Itu kan namanya bukan mulia. Saya mau menjarakan orang kok, kecuali berulang-ulang entah 3 kali 5 kali ya wajar ya kan, karena udah ODGJ, karena kerjanya menista, kan begitu. Tapi kan yang menista saya ini kerjanya kan bukan menista. Begitulah contohnya ini ya kan, kerjanya kan bukan menista. Harusnya bukan saya penjarakan ya, saya tegur, saya apa, karena memenjarakan orang itu kan penderitaan bagi dia ya kan. Nah mulianya saya di mana? Memenjarakan orang kan tidak mulia kan, kan begitu. Yang namanya mulia kan mengasihi, membantu, menolong, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu namanya mulia, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulia teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya dari mana kalian, bagaimana pemahaman kalian mulia. Tapi pemahaman saya kemuliaan itu ya begitu, jangan menyakiti orang, kan begitu. Bahkan justru yang paling mulia berkali-kali pun dinista, berkali-kali pun nista, berkali-kali pun nista, berkali-kali pun nista, tidak dia apa-apa. Justru itu yang pemahaman saya mulia. Yang menista itu yang nista, penista itulah yang nista, begitu. Begitu teman-teman. Jadi ya terima kasihlah kita berbicara nista jauh-jauh ya kan. Kita tidak paham agama, nggak usahlah kita jauh-jauh, udah jauh kali kita bahas ini tadi teman-teman. Nista pula, semua manusia penista ya kan. Semua manusia penista, cuman nggak ditangkap, kan begitu. Ya selamat sore lah, sampai sekian dulu cerita sore hari ini. Semoga jadi berkat bagi kita di mana salah kata ya kan.
Mohon penjelasannya, di mana ada baik katanya terima dengan baik. Nah, begitu teman-teman. Sampai bertemu lagi teman-teman. Saya katakan ya kan, bagaimanapun juga kita adalah manusia. Jadi kedamaian itu hanya baik-baik saja ya kan. Jika tidak baik-baik saja bukan damai namanya. Mengganggu orang, merusak kedamaian, apalagi menista. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya pada sore ini menyempatkan mampir di channel ini. Aduh, jangan lagi. Oke, sore lah. Sampai jumpa. Semoga tetap aman.